Bab 841 Surga Pakar. Kota Bayangan, Menara Jurang Neraka. Tak lama setelah Si Feng kembali dari lantai 5 sekali lagi, kilatan cahaya muncul di sampingnya. Ketika cahaya memudar, dia melihat Red Frost berdiri di sana, tampak lelah dan tersenyum masam. Apakah kamu masih kesulitan bertahan bahkan satu gerakan melawan lawanmu di lantai 6? Si Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, bukan itu, kata Red Frost sambil menggelengkan kepalanya. Saya hampir tidak bisa bertahan dalam 3 gerakan sekarang. Hanya saja saya hanya berhasil menggabungkan salah satu dari 3 teknik tempur emas tingkat lanjut saya dengan kondisi tanpa berpikir. Jika saya ingin benar-benar bertukar pukulan dengan orang itu, saya juga harus menggabungkan 2 teknik yang tersisa. Tapi saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya hanya dengan 2 hari tersisa. Respons Red Frost membuat Si Feng terdiam sesaat. Kemudian, dia berkata, tidak masalah, meskipun kamu tidak bisa hadir. Tujuan Anda kembali ke Tombak Naga Suci adalah untuk memenangkan sesepuh dan sesepuh agung ke pihak Anda. Anda tidak perlu berada di standar lantai 6 untuk melakukan itu. Standar lantai 6 adalah legenda di domain dewa besar umat manusia. Sepanjang sejarah yang diketahui, tidak ada satupun pemain manusia yang pernah mencapai standar lantai 6. Meskipun Red Frost telah mengembangkan dirinya hingga batasnya saat ini dalam semua aspek, standar lantai 6 masih melampaui dirinya. Bahkan dengan bantuan Tower of the Abyss, dia masih membutuhkan waktu untuk mengambil langkah terakhir. Belum lagi, baru 1 jam sejak mereka berdua memasuki Tower of the Abyss. Keduanya pun sudah memulai pendakian masing-masing dari lantai 5. Namun, ketika dia masih berjuang melawan Hope di lantai 5 dan hampir tidak bisa menyatukan orbit pedang dengan kondisi Unthinking, Red Frost telah menginjakkan kakinya di lantai 6. Selain itu, hanya dalam selusin percobaan, dia telah mengintegrasikan teknik tempur emas tingkat lanjut dengan kondisi tak berpikir dan sekarang dapat bertahan dalam 3 gerakan melawan lawannya di lantai 6. Perbedaan di antara keduanya sangat mencolok, dan tingkat peningkatan Red Frost sungguh luar biasa. Dengan standarku saat ini, memenangkan hati para Elder dan Grand Elder seharusnya tidaklah sulit, kata Red Frost. Kemudian, dia memandang Si Feng dengan cemas dan bertanya, tetapi bisakah Zero Wing mengumpulkan begitu banyak kristal 7 tokoh hanya dalam waktu 2 hari? Si Feng telah berjanji pada Xiao Yilong untuk memberinya 500 juta unit Seven Luminarias Crystal dalam sebulan. Apalagi, dia berjanji akan mengirimkan 100 juta unit pertama dalam 3 hari. Dia mungkin tidak terlalu khawatir jika dia tidak tahu tentang situasi internal Zero Wing, tapi dia tahu dengan jelas bahwa selain kota Shadowring, tidak ada properti Zero Wing lainnya yang bisa menghasilkan kristal 7 tokoh. Dengan kondisi Zero Wing saat ini, mustahil membuat 100 juta unit Seven Luminarias Crystal bahkan dalam sebulan, apalagi 3 hari. Itu mudah. Anda sudah melihat sendiri efek Tower of the Abyss, kata Si Feng sambil terkekeh. Selama saya membukanya untuk umum dan menagih setiap orang 5 emas abadi dan 2000 unit kristal 7 tokoh, menghasilkan 100 juta unit dalam 3 hari bukanlah masalah. Ketika Tower of the Abyss tersedia untuk umum di kehidupan sebelumnya, lebih dari 1 juta pemain ras suci menantangnya setiap hari. Itu juga merupakan kapasitas maksimum yang dapat ditangani menara tersebut. Mengingat kenaikan harga yang tinggi yang dibebankan oleh pemilik menara, ini berarti menara tersebut menghasilkan 2 miliar kristal kekuatan suci setiap hari. Pendapatan ini jauh melebihi pendapatan yang dapat dihasilkan oleh bisnis lain. Tentu saja, ketika Tower of the Abyss dibangun di kehidupan sebelumnya, hubungan antara alam abadi dan dunia luar telah terjalin sejak lama. Oleh karena itu, tidak ada kekurangan pemain yang datang untuk menggunakan Tower of the Abyss. Saat ini, meskipun berbagai kekuatan manusia telah menemukan jalan menuju alam abadi, hanya sejumlah kecil ahli tingkat 6 yang dapat melewatinya. Dengan demikian, Si Feng tidak mengharapkan Tower of the Abyss menghasilkan pendapatan harian sebesar 2 miliar unit Seven Luminarias Crystal. Meski begitu, menara tersebut seharusnya tidak kesulitan menghasilkan pendapatan harian sebesar 100 juta unit. Kamu berencana membukanya untuk umum? Kata-kata Si Feng mengejutkan Red Frost. Kita berbicara tentang standar lantai 6 yang legendaris di sini. Jika berita tentang fungsi menara tersebar, bahkan kekuatan kerajaan ras suci pun akan kehilangan akal sehatnya, apalagi kekuatan puncak umat manusia. Mereka akan melakukan apa saja untuk merebutnya. Baik itu ras manusia atau ras suci, keberadaan ahli lantai 6 belum pernah terdengar sebelumnya. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bagaimana reaksi puncak dan kekuatan kerajaan kedua ras jika mereka mengetahui kemampuan menara jurang neraka. Karena Zero Wing baru saja memantapkan dirinya di alam abadi, tidak mungkin ia bisa mempertahankan menara jurang neraka. Mereka dipersilakan untuk mencoba, kata Si Feng sambil tertawa acuh tak acuh. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya tentang pengaruh Tower of the Abyss terhadap para pemain. Namun, dia juga tahu bahwa dengan sumber daya Zero Wing saat ini, ketika para ahli tingkat 6 di dunia luar sudah mencapai level 200 plus membanjiri alam abadi, hari-hari Zero Wing akan segera dihitung. Bagaimanapun, Zero Wing telah menyinggung banyak kekuatan. Jika diberi kesempatan, kekuatan ini akan mencoba menghancurkan Zero Wing sesegera mungkin. Jika Zero Wing ingin selamat dari kesulitan ini, satu-satunya pilihan adalah membuat Tower of the Abyss tersedia untuk umum. Lagi pula, Tower of the Abyss bukan hanya alat untuk membuat Seven Luminarias Crystals. Itu juga merupakan alat bagi kekuatan untuk memperkuat diri mereka sendiri. Saat Si Feng dan Red Frost mengobrol, Hidden Soul muncul di aula dan mendekati mereka dengan langkah tergesa-gesa. Pemimpin persekutuan, saya sudah selesai mengumpulkan tenaga yang Anda minta.
Mereka siap untuk bergerak sesuai perintah Anda, lapor Hidden Soul. Bagus. Suruh mereka pergi ke berbagai kota NPC dan sebarkan berita tentang menara jurang neraka, kata Si Feng sambil mengangguk. Nyatakan bahwa setiap pemain boleh menantang menara sekali sehari. Umumkan bahwa pemain tier 6 yang bergabung dengan Zero Wing dapat menikmati diskon 50% saat menggunakan menara. Selain itu, semua anggota normal Zero Wing dapat menantang menara hingga 2 kali sehari, sementara anggota elit mendapat 3 upaya dan anggota inti mendapat 5 upaya. Selain membantu ras suci menghasilkan banyak ahli di lantai 6, Tower of the Abyss juga memungkinkan dinasti Matahari dan Saffron Mark, pemilik menara pada saat itu, menjadi kekuatan de facto nomor 1 dan nomor 2 dari ras suci. Lagi pula, sangat sedikit pemain yang menganggap dirinya ahli yang bisa menahan godaan untuk menjadi Dewa Fana. Meskipun ahli tingkat 6 yang dapat direkrut oleh Zero Wing dari alam abadi saat ini masih belum cukup untuk melawan ahli tingkat 6 dunia luar, jika mereka bekerja dengan penjaga NPC kota Shadow Ring, seharusnya tidak sulit untuk mencegah kota tersebut jatuh ke dalam kehancuran. Tangan orang lain. Pada saat dunia luar menetapkan rute aman menuju alam abadi, Red Frost sudah menjadikan tombak naga suci miliknya. Pada saat itu, Zero Wing akan cukup kuat untuk menghadapi kekuatan puncak atau kekuasaan kerajaan manapun. Hal ini, pada gilirannya, akan memungkinkan Zero Wing mendapatkan lebih banyak waktu untuk memperkuat posisinya. Selanjutnya, Hidden Soul melaksanakan instruksi Si Feng dan menyuruh anggota Zero Wing melakukan perjalanan ke berbagai kota NPC di alam abadi. Kemudian, anggota Zero Wing ini mulai mempublikasikan efek Tower of the Abyss, menyebabkan keributan di seluruh alam abadi. Bab 842 Kegemparan di alam abadi. Apakah ini penipuan? Bagaimana suatu konstruksi dapat memberikan panduan pada standar lantai 6? Itu palsu. Tidak ada tempat di domain dewa besar yang dapat Anda temukan kesempatan untuk berdebat dengan pakar lantai 6. Bagaimana sebuah konstruksi bisa mencapai hal seperti itu? Mengapa Zero Wing dengan gila-gilaan mengiklankannya seperti ini jika itu nyata? Mengapa tidak mengambil manfaatnya secara diam-diam? Memang. Selama berbagai kekuasaan puncak dan kerajaan tidak bodoh, mereka akan melakukan apa saja untuk merebut kesempatan seperti itu. Zero Wing harus dijalankan oleh orang bodoh agar orang lain tahu bahwa ia memiliki konstruksi yang ajaib. Saya setuju. Belum lagi, Zero Wing hanya menagih 5 emas abadi dan 2000 unit kristal 7 tokoh untuk kesempatan berdebat dengan pakar lantai 6. Bagaimana bisa ada peluang luar biasa seperti itu? Ini pasti penipuan. Ketika berita tentang Tower of the Abyss menyebar ke berbagai kota NPC di benua abadi, banyak pemain dan kekuatan yang skeptis. Bahkan ada yang merasa bahwa ini adalah upaya Zero Wing untuk mengelabui para ahli tingkat 6 agar bergabung. Lagi pula, sejak dinasti Matahari, Saffron Mark, dan Demon S Gate mulai mengincarnya, Zero Wing telah kehilangan banyak anggotanya, dan kekuatannya berkurang setiap harinya. Kota Shadow Ring, berkelas tinggi tikus gunung berapi. Raven, apa pendapatmu tentang berita yang disebarkan Zero Wing? Azure Dragon bertanya ketika dia mendengar percakapan para ahli independen di bar. Meskipun dia juga menganggap berita itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mau tak mau dia tergoda. Harga 5 emas abadi dan 2000 unit kristal 7 tokoh tidaklah mahal dan juga tidak rendah. Ini kira-kira merupakan pendapatan seminggu bagi anggota Ordo 12. Ambil contoh komisi Verdant Rainbow yang mereka terima. Komisi tersebut memungkinkan dia dan Frost Raven menghasilkan 10 emas abadi masing-masing dalam seminggu. Meskipun kehilangan pendapatan selama seminggu mungkin mempengaruhi operasional sehari-hari mereka, uang tersebut pasti akan dibelanjakan dengan baik jika mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk melawan ahli lantai 6. Lagi pula, mereka secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Dewa Fana selama perjalanan mereka ke Crucible of the Ancients. Kekuatan ink kristal sudah tertanam dalam di hati mereka. Itu adalah pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Sayangnya, mereka saat itu hanya menjadi penonton. Mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk melawan ink kristal secara langsung. Aku tidak tahu, kata Frost Raven, menggelengkan kepalanya saat dia melihat keluar jendela ke menara 7 lantai di tengah kota. Tetapi pemimpin persekutuan Black Flame sendiri yang merilis informasi ini. Itu tidak boleh salah. Bagaimanapun, dia adalah runner-up kejuaraan kontinental terbaru. Dia tidak perlu menghancurkan reputasinya hanya untuk mendapatkan sejumlah uang dan sumber daya. Belum lagi, dia memiliki hubungan dekat dengan Verdant Rainbow dari Seven Luminarious Alliance. Tentu saja, menurutku tindakan pemimpin persekutuan api hitam juga aneh. Jika apa yang diiklankan itu benar, berbagai kekuatan puncak dan kerajaan pasti akan mencoba merebut menara jurang neraka. Persetan. Ayo pergi dan mencobanya, kata Azure Dragon sambil mengertakkan gigi. Kalau informasinya benar, kami untung. Jika itu palsu, kami akan menganggapnya sebagai kesempatan belajar dan berhenti berinteraksi dengan Zero Wing dan Black Flame di masa depan. Orang lain mungkin menganggap standar lantai 6 sebagai mitos atau legenda, tapi Azure Dragon tahu itu bukanlah legenda. Dia telah menyaksikan ink kristal beraksi, jadi dia tahu bahwa mencapai standar lantai 6 adalah mungkin, dan dia sangat ingin melakukannya. Sekarang, setelah kesempatan untuk berdebat dengan ahli lantai 6 diberikan kepadanya, tidak mungkin dia melewatkannya, bahkan jika ada kemungkinan itu palsu. Kalau begitu, ayo kita segera pergi, jawab Frost Raven, terpikat oleh kata-kata Azure Dragon. Jika ternyata benar dan kita terlambat datang ke sana, peluang itu mungkin hilang. Sudah jelas bahwa kesempatan untuk melawan ahli lantai 6 akan membutuhkan harga yang mahal.
Menurut pendapat Frosthaven, bahkan jika Si Feng mengatakan yang sebenarnya, kecil kemungkinannya Zero Wing akan berbagi banyak peluang dengan publik. Jika mereka melewatkan kesempatan terbatas ini, mereka akan menyesalinya seumur hidup. Banyak ahli berkumpul di luar Tower of the Abyss setelah mendengarnya. Namun, hanya beberapa ahli tingkat 6 yang benar-benar memutuskan untuk menghabiskan uang dan sumber daya yang mereka peroleh dengan susah payah untuk menguji klaim Si Feng. 1 menit. 2 menit. 3 menit. Seiring berjalannya waktu dengan lancar, banyak pemain di luar menara mulai merasa bosan. Namun, hal itu berubah ketika pemain pertama keluar dari menara dengan ekspresi mania, berlari ke perekrut Zero Wing di dekatnya, dan menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Zero Wing. Segera, para pemain yang menyaksikannya kehilangan ketenangannya. Itu nyata. Ini benar-benar nyata. Frosthaven bergumam tak percaya saat dia berjalan keluar dari Tower of the Abyss. Meskipun dia tidak bisa melawan ahli lantai 6 di Tower of the Abyss, daftar lawan yang disediakan menara tersebut membuktikan klaim Si Feng. Belum lagi, lawan di lantai 5 yang ia lawan di menara bahkan lebih menakutkan daripada Garuda, pemain nomor 1 generasi muda ras suci dan Dewa Fana setengah langkah yang diakui publik. Yang terpenting, saat melawan lawannya di lantai 5, dia mendapat firasat tentang cara maju ke standar lantai 6. Kegilaan. Api hitam pasti sudah gila. Kenapa dia membagikan hal seperti itu kepada publik? Apakah dia tidak takut berbagai puncak dan kekuatan kerajaan akan merebutnya? Azure Dragon menatap rekrut Zero Wing di dekatnya dengan kebingungan. Efek yang diiklankan Tower of the Abyss adalah nyata. Azure Dragon dapat dengan mudah membayangkan banyak ahli independen tingkat 6 di alam abadi akan bergabung dengan Zero Wing setelah informasi ini menyebar. Namun, meskipun banyak ahli independen ini berkumpul, kecil kemungkinannya mereka dapat memukul mundur berbagai kekuasaan puncak dan kerajaan. Lagi pula, ada perbedaan yang signifikan antara standar tempur dan peralatan para ahli independen dan para ahli dari berbagai kekuasaan puncak dan kerajaan. Sederhananya, Zero Wing ditakdirkan untuk kehilangan Tower of the Abyss. Komandan, kita harus memberitahu Panglima Besar tentang hal ini. Jika kita tidak bertindak cepat, kita mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi untuk memasuki Tower of the Abyss. Frosthaven berkata. Benar. Saya akan segera offline. Ketika Azure Dragon mendengar pengingat Frosthaven, dia segera keluar dari permainan untuk melaporkan berita mengejutkan ini kepada Komandan Besar Ordo 12. Pada saat yang sama, berita tentang validasi efek Tower of the Abyss menyebar ke seluruh alam abadi, menyebabkan keributan di antara umat manusia dan ras suci. Banyak pemain dan kekuatan yang awalnya mengambil sikap menunggu dan melihat mulai membanjiri kota Shadowring dengan gila-gilaan. Mereka juga mulai melakukan segala yang mereka bisa untuk mengumpulkan Seven Luminarious Crystals, menyebabkan nilai pasar Seven Luminarious Crystals meningkat 3 kali lipat hanya dalam setengah hari. Meski begitu, permintaan melebihi pasokan. Hanya dalam sehari, Tower of the Abyss memberi Si Feng laba bersih sebesar 200 juta unit Seven Luminarious Crystal. Selain itu, begitu banyak ahli tingkat 6 yang bergabung dengan Zero Wing sehingga jumlah anggota tingkat 6 persekutuan melebihi 30.000. Sekarang, Zero Wing sudah memiliki anggota tingkat 6 sebanyak yang dimiliki berbagai kekuatan puncak di alam abadi. Kota Shadowring, kediaman Zero Wing. Seperti yang diharapkan dari mesin pencetak uang nomor 1. Si Feng tidak bisa menahan diri untuk terkesiap takjub ketika dia melihat 200 juta unit kristal 7 tokoh yang telah dikirimkan oleh jiwa tersembunyi kepadanya. Jika memungkinkan, dia lebih suka merahasiakan menara jurang neraka. Namun, penemuan jalan menuju alam abadi membuatnya tidak punya pilihan lain. Dengan berapa banyak Seven Luminarious Crystal yang saya miliki sekarang, saya seharusnya memenuhi syarat untuk mengunjungi Abyss Workshop, bukan? Si Feng mengalihkan perhatiannya ke sertifikasi lokakarya Abyss di tasnya tetapi tidak bisa menahan keraguan sedikit pun. Bab 843 Lokakarya Jurang. Haruskah saya mengambil risiko? Bahkan setelah mengeluarkan sertifikasi lokakarya Abyss dari tasnya, Si Feng tetap ragu-ragu. Meskipun dia telah memperoleh sertifikasi lokakarya Abyss sejak lama, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan kunjungan pertamanya ke lokakarya Abyss. Lokakarya Jurang Neraka. Itu adalah nama yang jarang terlihat dalam buku sejarah wilayah dewa besar umat manusia. Para pemain yang mengunjungi Abyss Workshop juga sangat sedikit. Namun, lokakarya Abyss secara terbuka diakui sebagai salah satu dari 3 lokakarya besar di wilayah dewa besar. Itu adalah tempat yang mengumpulkan teknologi tercanggih yang pernah muncul di domain dewa besar. Itu juga merupakan salah satu tempat termahal di domain dewa besar. Dari apa yang dia dengar di kehidupan sebelumnya, lokakarya Abyss menjual barang-barang di luar imajinasi seseorang, seperti boneka tempur epik tingkat lanjut yang dapat menyaingi dewa tingkat 6. Dikabarkan juga bahwa pada kunjungan pertama mereka, setiap pemain akan ditawari kesempatan sekali seumur hidup untuk membeli artefak surgawi dan sumber dunia. Baik itu artefak surgawi atau sumber dunia, keduanya dapat sangat membantu Si Feng. Namun, meskipun Abyss Workshop memungkinkan pemain untuk memperoleh item luar biasa dengan sangat mudah, kemudahan ini datang dengan markup yang terlalu tinggi. Hal ini, pada gilirannya, menyebabkan transaksi terkecil sekalipun melebihi 10 juta unit Seven Luminarious Crystal. Dengan harga artefak surgawi yang berlaku sebesar 100 juta unit kristal 7 tokoh, Si Feng bahkan tidak berani membayangkan berapa banyak yang dia perlukan untuk membeli artefak surgawi dari lokakarya Abyss. Meskipun sumber dunia kurang berharga dibandingkan artefak surgawi, mereka jauh lebih langka.
Ini karena sumber dunia biasanya hanya muncul setelah kehancuran suatu alam. Kebanyakan pemain akan menghabiskan hidup mereka tanpa pernah mengalami kejadian seperti itu, apalagi akibat sampingannya. Setelah Si Feng mendapatkan bulu sumpah, dia terus memikirkan cara memperbaikinya. Sayangnya, sumber dunia sangatlah langka. Bahkan kekuatan puncak seperti aliansi 7 tokoh akan kesulitan mendapatkannya. Belum lagi, memperbaiki bulu sumpah membutuhkan 6 sumber dunia. Oleh karena itu, Si Feng tidak berani memasuki lokakarya abis tanpa persediaan kristal 7 tokoh yang cukup besar. Dia akan menyesal seumur hidupnya jika dia masuk tanpa kristal 7 tokoh yang cukup untuk membeli artefak surgawi atau sumber dunia. Namun sekarang, dia memiliki 200 juta unit Seven Luminarias Crystal di tangannya. Ini adalah jumlah yang bahkan sulit diambil oleh kekuatan puncak dalam waktu singkat. Itu juga cukup untuk membeli 2 artefak surgawi. Meskipun Abyss Workshop memberlakukan markup yang terlalu tinggi pada produknya, dia merasa 200 juta unit sudah cukup untuk membeli setidaknya 1 artefak surgawi. Persetan dengan itu. Setelah memikirkannya, Si Feng memilih untuk berteleportasi ke Abyss Workshop. Dengan apa yang saya miliki saat ini, saya seharusnya mampu membeli artefak surgawi rata-rata. Saya hanya berharap saya tidak ditawari artefak surgawi tingkat atas. Setelah memasuki portal Abyss dan mengalami teleportasi selama 1 jam, Si Feng muncul di depan galangan kapal yang mengapung di Laut Void. Seluruh galangan kapal memiliki panjang dan lebar kurang dari 100 yard. Dibandingkan dengan kapal terbang yang biasanya berukuran ratusan yard, tampilannya tidak ada bedanya dengan sangkar burung. Apakah ini lokakarya Abyss? Si Feng tidak bisa tidak meragukan matanya saat dia melihat galangan kapal kecil di depannya. Lokakarya Abyss adalah salah satu dari 3 lokakarya besar. Beberapa pemain di kehidupan sebelumnya bahkan merasa pantas menduduki peringkat nomor 1 di antara 3 bengkel besar. Karena itu, dia merasa sulit untuk percaya bahwa galangan kapal kecil di hadapannya ada hubungannya dengan Abyss Workshop. Token orang itu masih ada di era ini? Sebelum Si Feng dapat memeriksa galangan kapal, suara wanita yang menyenangkan terdengar dari sana. Kemudian, seorang elf wanita dengan rambut perak panjang dan mengenakan pakaian kerja lusuh keluar dari galangan kapal melalui pintu besi kecil, menguap sambil berkata, "Karena kamu datang ke sini dengan token orang itu, kamu bisa masuk ke dalam." Meskipun peri berambut perak itu berbicara tanpa rasa permusuhan, Si Feng merasakan ancaman nyata. Enos? Tingkat? HP? Selain namanya, setiap bagian informasi pribadi elf berambut perak itu dipenuhi dengan tanda tanya. Ini adalah situasi yang hanya dialami Si Feng sekali seumur hidupnya, dan saat itulah dia berhadapan langsung dengan Dewa Purba. Tentu saja, Dewa Purba yang dimaksud bukanlah yang hidup, hanya jiwa Dewa Purba yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Meski begitu, jiwa masih berkali-kali lebih kuat dari rata-rata hantu yang disulap oleh Dewa Purba. Elf berambut perak, sebaliknya, adalah makhluk hidup. Dia jelas bukan hantu atau jiwa. Memang. Hal ini membuat Si Feng memikirkan sebuah kemungkinan, peri berambut perak itu adalah dewa primordial yang hidup. Eksistensi yang bisa menghancurkan dewa kuno seperti semut? Kamu datang pada waktu yang tepat. Kebetulan saya punya banyak barang baru yang bisa saya jual kepada Anda, kata Enos sambil menguap sambil menunjuk tumpukan barang di dalam galangan kapal. Anda punya waktu 5 menit untuk memutuskan. Pergi setelah waktu Anda habis. Ini bukanlah tempat yang harus dikunjungi oleh anak kecil sepertimu saat ini. Mengindahkan peringatan Enos, Si Feng dengan cepat mendekati tumpukan item dan memindainya. Ada 33 item yang tersedia untuk dijual, dan semuanya membuat Si Feng ngiler. Jika memungkinkan, dia sangat ingin membeli semuanya. Dari 33 item yang dijual, 16 di antaranya adalah boneka tempur epik tingkat lanjut, masing-masing cukup kuat untuk menyaingi dewa kuno. Jika 16 boneka tempur epik tingkat lanjut ini dioperasikan bersama, mereka dapat membentuk susunan pertempuran emas kecil yang dapat semakin memperkuat mereka. Bahkan salah satu dari boneka tempur epik tingkat lanjut ini dapat memicu berbagai kekuatan puncak untuk bertindak jika dibawa ke dunia luar. Namun, selain kekuatannya yang luar biasa, Advanced Epic Combat Puppets ini juga hadir dengan bandrol harga yang luar biasa, masing-masing dijual seharga 120 juta unit Seven Luminarias Crystal. Selain boneka tempur epik tingkat lanjut, Enos juga menjual kapal terbang legendaris, 9 ramuan peringkat pengrajin, dan 6 sumber dunia. Dewa Laut Utara, kapal terbang legendaris. Ia memiliki kekuatan untuk berbenturan dengan dewa kuno. Harga jual, 600 juta unit Seven Luminarias Crystal. Ramuan 4 dewa, ramuan pengrajin. Saat dikonsumsi, ramuan 4 dewa memberikan peningkatan permanen pada konsentrasi. Setiap pemain dapat mengonsumsi hingga 3 botol seumur hidupnya. Harga jual, 60 juta unit Seven Luminarias Crystal. Sumber dunia, artefak surgawi. Benda yang lahir dari kehancuran suatu alam. Harga jual, 50 juta unit Seven Luminarias Crystal. Sementara Si Feng kagum dengan kekayaan Enos, pandangannya tertuju pada benda terakhir di tumpukan itu, bola mata berwarna perak gelap seukuran kepalan tangan. Dia tidak bisa menahan nafas ketika melihatnya. Mata Dewa Purba. Bab 844 Tawaran Enos. Primordial Abyssal Eye, material peringkat artefak surgawi. Primordial Abyssal Eye adalah inti alami yang terdiri dari kekuatan abis. Awalnya dipecah menjadi 3 bagian oleh tombak abadi, tetapi telah diperbaiki oleh Enos. Barang unik. Harga jual, 300 juta unit Seven Luminarias Crystal. Si Feng tidak bisa berkata-kata ketika dia melihat informasi mata perak gelap itu. Miskin. Dia terlalu miskin.
Meskipun dia membawa kristal 7 tokoh yang jumlahnya bahkan melebihi dana operasi normal berbagai kekuatan puncak, tampaknya dia masih meremehkan barang-barang yang dijual oleh lokakarya abis. Lebih buruk lagi, salah satu barang yang sangat dia butuhkan ternyata melebihi anggarannya. Pantas saja saya tidak pernah bisa menemukan pecahan inti untuk memperbaiki mata neraka. Ternyata mereka bertiga ada di sini. Si Feng sadar saat dia melihat mata neraka primordial yang lengkap. Mata neraka adalah milik penguasa neraka. Jika si Feng dapat memperbaikinya, itu pasti akan sangat membantunya dalam promosi tingkat 7. Untuk memperbaiki mata abisal, dia harus menemukan pecahan mata abisal primordial yang hilang, yang berfungsi sebagai inti mata abisal. Sayangnya, meski menugaskan banyak anggota guild untuk mencari pecahan mata neraka primordial, hasilnya kosong. Setelah melihat primordial abisal Eye yang telah diperbaiki dijual di Abyss Workshop, si Feng segera memahami bahwa primordial abisal God yang memberinya sertifikasi Abyss Workshop sebenarnya hanyalah sebuah petunjuk. Terlebih lagi, jika dia melewatkan kesempatan untuk membeli mata neraka primordial ini, kemungkinan besar dia akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki mata neraka selamanya. Bagaimanapun, primordial abisal Eye adalah item unik. Sementara si Feng ragu-ragu, Enos mendekatinya dan dengan malas melambaikan tangannya ke tumpukan barang di depannya. Segera, barang-barang itu menghilang, dan daftar barang muncul di tangan si Feng. Sekarang setelah kamu melihat itemnya, sudahkah kamu memutuskan apa yang akan dibeli? Enos bertanya sambil tersenyum ramah sambil menunjuk daftarnya. Produk saya berkualitas tinggi dan harga murah. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan berikutnya. Si Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar kata-kata Enos. Barang yang dijual Enos memang berkualitas tinggi. Namun, tidak ada hal yang mampu dibeli oleh rata-rata pemain. Faktanya, bahkan kekuatan Feudo Apex pun akan kesulitan untuk membelinya. Nona Enos, bisakah Anda memberi saya diskon jika saya membeli dalam jumlah besar? Si Feng bertanya sambil mengertakkan gigi. Dia pasti tidak mampu membeli primordial Abyssal Eye. Namun, boneka tempur epik tingkat lanjut, ramuan 4 dewa, dan sumber dunia yang harganya lebih murah adalah hal-hal yang sangat dia inginkan. Namun, tidak ada gunanya membeli hanya 1 atau 2 unit barang-barang ini, karena barang-barang tersebut hanya dapat menunjukkan nilainya dalam satuan set. Pertama, boneka tempur epik tingkat lanjut. Sekelompok 16 orang bisa membentuk arai pertempuran emas kecil, namun hanya 3 orang yang masih bisa membentuk arai pertempuran perak kecil dan menjadi kekuatan yang menakutkan di dunia luar. Kedua, ramuan 4 dewa. 3 botol dapat meningkatkan standar konsentrasi pemain dari standar tingkat menengah ke standar batas tingkat 6, yang akan memungkinkan pemain untuk memanfaatkan 100% potensi artefak surgawi. Di Zero Wing saat ini, di mana beberapa anggota telah mengembangkan konsentrasi mereka ke standar tingkat menengah 6, ramuan 4 dewa akan sangat membantu. Terakhir, sumber dunia. Dengan 6 sumber dunia, si Feng dapat mengembalikan bulu sumpah ke kejayaannya, mengubahnya menjadi item yang dapat digunakan melawan keberadaan peringkat dewa primordial. Sayangnya, bahkan jika si Feng ingin membeli barang-barang ini dalam satu set, hanya 3 ramuan 4 dewa yang mampu dia beli dengan 200 juta unit kristal 7 tokohnya. Harga saya sudah final, kata Enos tegas. Apakah Anda membeli barang di sini, Nona Enos? Si Feng bertanya, masih tidak mau menyerah. Saya memiliki beberapa barang berharga. Saya berharap dapat menukarnya dengan Seven Luminarious Crystals. Selain menjual item, toko NPC di domain dewa juga biasa membeli item dari pemain. Satu-satunya masalah adalah sebagian besar NPC hanya bersedia membeli barang bernilai tinggi. Saat ini, ia memiliki banyak barang berharga, seperti air kehidupan surgawi dan kristal dewa abadi. Dia bahkan memiliki artefak surgawi yang tidak dapat dia gunakan. Jika Enos bersedia menerima Sunlight Blade, dia bisa menukarnya dengan Seven Luminarious Crystals dalam jumlah besar bahkan dengan harga 10% dari harga yang berlaku. Lupakan. Saya juga tidak menerima barang di sini, kata Enos sambil tersenyum. Kemudian, melihat ekspresi cemas si Feng, dia melanjutkan, jika kamu benar-benar menginginkan item dalam daftar, aku dapat memberimu kesempatan. Sebuah kesempatan? Peluang apa? Si Feng menghela nafas lega ketika dia mendengar Enos memberinya tawaran. Dia tahu ini kemungkinan adalah garis hidup yang telah disiapkan oleh Dewa Neraka Primordial untuknya. Lagi pula, dalam keadaan normal, tidak ada yang berpikir untuk membawa 300 juta unit Seven Luminarious Crystal pada kunjungan pertama mereka ke Abyss Workshop. Bahkan pemimpin persekutuan dengan kekuatan puncak kemungkinan besar akan terpaksa menyaksikan peluang berharga mereka hilang begitu saja. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang 22 tabu, kan? Kata Enos, nyengir seolah dia bisa memahami semua pikiran si Feng. Ini adalah ambang batas yang harus Anda lewati di masa depan. Kebetulan saya membutuhkan bahan tertentu. Materi ini hanya bisa didapatkan dari Ibu Abadi, salah satu dari 22 tabu. Selama kamu setuju untuk membunuh Ibu Kematian dan membawakanku tentakel kematiannya, aku bisa menjual semua barang di sini kepadamu dengan harga terjangkau. Ketika Anda mencoba melewati ambang itu di masa depan, saya bahkan akan membantu Anda mengurangi separuh kesulitannya. Bagaimana menurutmu? Sistem, selamat. Anda telah memicu quest alur cerita utama dunia mitos, dunia masa lalu. Apakah Anda menerimanya? Isi quest, bunuh ibu yang tak mati dalam 3 bulan. Hadiah tidak diketahui. Bunuh ibu yang tak mati? Si Feng mau tidak mau bertanya-tanya apakah sistem itu bercanda dengannya. 22 bos tabu di wilayah dewa besar tidak ada bandingannya.
Faktanya, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Jika seseorang menganggap tabu peringkat ke-22 hanya cukup kuat untuk membuat dewa kuno pusing, ibu kematian akan menjadi bencana yang dapat melahap dewa kuno. Dalam kehidupan sebelumnya, tim beranggotakan 100 orang dari ras suci telah menyelinap melewati garis depan untuk menyerang ibu kematian. Tim tersebut terdiri dari beberapa monster tua dari ras suci dan beberapa lusin ahli dari daftar transenden ras suci. Pada akhirnya, mereka tidak hanya melakukan WP-WP, namun setiap anggota tim juga mengalami kematian permanen. Meskipun ras suci telah berusaha sekuat tenaga untuk merahasiakan masalah ini, umat manusia akhirnya mengetahuinya sejak pertempuran terjadi di wilayah manusia. Meskipun detail pertempurannya masih belum diketahui bahwa setidaknya 30 anggota tim penyerbu telah dilengkapi dengan artefak surgawi. Selain itu, bahkan anggota terlemah dari tim penyerang adalah ahli level 230 di standar lantai 5 yang bisa menggunakan Gold Holy Arts. Namun demikian, tim penyerbu gagal bertahan 1 menit pun melawan ibu kematian. Tentu saja, kamu bebas menolak. Semuanya terserah kamu, kata Enos sambil mengangkat bahu. Kamu punya waktu 1 menit lagi. Benar saja, hal-hal baik tidak datang dengan mudah. Ketika Si Feng melihat perilaku Enos, dia memiliki kecurigaan bahwa jumlah 7 kristal tokoh yang dia bawa sebenarnya tidak penting. Bahkan jika dia datang dengan 7 kristal tokoh yang jauh lebih besar, Enos mungkin tidak akan membiarkan dia pergi dengan membawa barang bagus kecuali dia menerima quest alur cerita utama dunia peringkat mitik miliknya. Setelah memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, baik. Anda sepakat? Bab 845, Mata Neraka Lengkap. Ketika Si Feng menerima tawaran Enos, serangkaian pemberitahuan sistem terdengar di telinganya. Sistem, selamat. Anda telah menerima quest alur cerita utama dunia mitos, dunia masa lalu. Isi quest, bunuh ibu yang tak mati dan dapatkan tentakel yang tak mati dalam 3 bulan. Hadiah tidak diketahui. Sistem, Anda telah menerima quest, dunia masa lalu. Favorit Enos untuk Anda telah meningkat sebesar 20 poin. Semua item di Abyss Workshop dapat dibeli dengan biaya tertentu. Sistem, Ibu Abadi merasakan keberadaanmu dan mengutuk jiwamu. Seiring berjalannya waktu, jiwa Anda secara bertahap akan melemah hingga tidak ada lagi. Setelah pemberitahuan sistem, harga pada daftar di tangan Si Feng mengalami perubahan drastis. Boneka tempur epik tingkat lanjut sekarang masing-masing berjumlah 40 juta unit kristal 7 tokoh, turun dari 120 juta. Kapal terbang Dewa Laut Utara kini hanya berharga 350 juta unit Seven Luminarious Crystal, turun dari 600 juta unit. Ramuan 4 dewa sekarang masing-masing berjumlah 30 juta unit kristal 7 tokoh, turun dari 60 juta. Sumber dunia sekarang masing-masing berjumlah 35 juta unit kristal 7 tokoh, turun dari 50 juta. Primordial Abyssal Ice sekarang hanya berharga 80 juta unit Seven Luminarious Crystal, turun dari 300 juta unit. Anda telah membuat pilihan yang cerdas. Tapi jangan lupa, Anda hanya punya waktu 3 bulan. Kamu harus membawakanku tentakel abadi dalam 3 bulan, kata Enos. Juga, sebaiknya Anda bertindak dalam waktu 45 hari. Jika tidak, jiwamu akan menjadi terlalu lemah untuk menghadapi Ibu Abadi. Jika Anda tidak memiliki pertanyaan, cepat beli yang Anda inginkan. Kamu punya waktu 30 detik lagi. Seperti yang diharapkan dari quest alur cerita utama dunia dengan peringkat mitik. Si Feng tidak terlalu terkejut dengan peringatan Enos. Dia segera mengembalikan perhatiannya pada daftar di tangannya. Quest alur cerita utama dunia dengan peringkat mitik tentu saja bukanlah misi yang mudah untuk diselesaikan. Dia sangat menyadari hal ini. Tidak masuk akal mengharapkan dia membunuh Ibu Abadi dalam 90 hari, apalagi 45 hari. Sekalipun seluruh umat manusia bersatu, dia ragu mereka bisa menemukan cara untuk membunuh Ibu Abadi dalam waktu sesingkat itu. Namun, Enos adalah eksistensi dengan peringkat dewa primordial. Dia pasti tahu dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan misinya. Namun, dia masih menetapkan batas waktu 3 bulan untuk misinya. Ini berarti bahwa begitu dia menerima misi tersebut, akan ada garis hidup yang bisa dia andalkan untuk menyelesaikannya. Adapun garis hidup itu, kemungkinan besar adalah mata neraka primordial. Saya ingin membeli primordial Abyssal Eye, kata Si Feng tanpa ragu-ragu. Saya juga ingin 3 sumber dunia. Jika ada sesuatu yang bisa dia gunakan untuk membunuh bos tabu seperti Ibu Kematian, itu pasti mata neraka yang lengkap. Bagaimanapun juga, mata neraka adalah milik penguasa neraka. Itu bisa menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui rata-rata artefak surgawi pada puncaknya. Jika dia memanfaatkannya secara efektif, membunuh Ibu Abadi bukanlah hal yang mustahil. Selama dia membunuh Ibu Kematian, dia tidak hanya bisa menyelesaikan misi Enos, tapi dia juga bisa mendapatkan Tabo Nucleus dan menantang promosi tier 7 miliknya. Apakah kamu tidak akan memilih boneka tempur epik tingkat lanjut? Enos memandang Si Feng dengan heran. Dia tidak mengira Si Feng akan menghabiskan sisa 7 kristal tokohnya untuk sumber dunia daripada boneka tempur epik tingkat lanjut yang bisa membantunya melawan Ibu Kematian. Namun demikian, dia dengan cepat mengeluarkan 4 item yang diminta Si Feng dan berkata, 1 mata neraka primordial dan 3 sumber dunia. Total Anda mencapai 185 juta unit Seven Luminarious Crystal. Saya baik-baik saja dengan sumber dunia. Ini 185 juta unit, kata Si Feng sambil menyerahkan sebagian besar kristal 7 tokohnya kepada Enos. Ketika dia menerima mata neraka primordial dan sumber dunia, dia tidak bisa tidak melihatnya dengan penuh semangat. Boneka tempur epik tingkat lanjut Enos memang luar biasa.
Sekelompok 16 orang bisa membentuk arai pertempuran emas kecil dan mendapatkan kekuatan untuk menyaingi dewa kuno. Bahkan jika dia membeli hanya 3 atau 4, mereka masih bisa sangat membantunya dalam penaklukan ibu kematian. Namun, Lokakarya Abyss bukan satu-satunya sumber boneka tempur epik tingkat lanjut untuk Si Feng. Dengan kristal 7 tokoh yang cukup, Si Feng dapat memodifikasi dan memperkuat boneka tempur pembunuh dewa emas gelap tingkat lanjut ke peringkat epik tingkat lanjut. Bahkan jika boneka tempur pembunuh dewa ternyata lebih rendah daripada boneka tempur Enos, perbedaannya tidak akan terlalu signifikan. Namun ceritanya berbeda untuk sumber dunia. Itu adalah item yang mungkin hanya muncul setelah kehancuran suatu alam. Siapa yang tahu kapan dia akan mendapat kesempatan lagi untuk memperoleh sumber dunia dengan mudah? Terserahlah, kata Enos sambil mengangkat bahu, karena dia tidak dapat memahami pikiran Si Feng. Kemudian, dia melambaikan tangannya pada Si Feng dan melanjutkan, karena kamu sudah selesai berbelanja, sekarang waktunya untuk pergi. Segera, Si Feng merasakan kekuatan yang kuat menariknya dari belakang dan masuk ke dalam lorong ruang waktu. Ketika dia sadar, dia sudah kembali ke kantornya di kota Shadow Ring. Apakah ini kekuatan Dewa Purba? Ketika Si Feng melihat bahwa dia kembali ke kantornya, dia tidak bisa tidak kagum pada Enos. Perbedaan di antara mereka begitu besar sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap tindakan pihak lain. Tidak ada lagi perbedaan yang dapat dikompensasikan dengan atribut dasar. Saat Si Feng mengingat kemampuan Enos, Red Frost tiba-tiba memanggilnya. Pemimpin persekutuan api hitam, ini hampir waktu yang ditentukan. Apakah kita belum berangkat? Red Frost bertanya, merasa sedikit bingung ketika dia melihat ekspresi Si Feng yang agak bingung. Suaka naga purba jauh dari alam cahaya bintang. Meskipun saya memiliki gulungan jalur teleportasi tingkat 6 untuk Suaka naga purba, perjalanannya masih memakan waktu beberapa jam. Jika kita tidak segera pergi, kita mungkin tidak akan berhasil. Meninggalkan? Tapi bukankah masih ada hari untuk? Ketika Si Feng mendengar pertanyaan Red Frost, pikiran pertamanya adalah mereka masih punya banyak waktu. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba teringat bahwa tidak semua tempat di domain dewa mengalami aliran waktu yang sama. Karena itu, dia segera mengubah kata-katanya dan berkata, "Oke, kami akan segera pergi." Sebelumnya, dia sudah berdiskusi dengan Red Frost bahwa mereka akan mengunjungi markas Holy Dragon Spear bersama. Lagi pula, Zero Wing perlu bermitra dengan tombak naga suci untuk menyerang bos tabu di masa depan. Sebagai pemimpin persekutuan Zero Wing, dia secara alami harus hadir ketika Red Frost berpartisipasi dalam pertempuran para terpilih tombak naga suci. "Aku akan menemuimu sekarang," kata Red Frost, mengangguk sebelum menutup telepon. Setelah mengakhiri panggilannya dengan Red Frost, Si Feng meminta Hidden Soul mengirimkan keuntungan Tower of the Abyss baru-baru ini kepadanya. Kemudian, dia dengan hati-hati mengeluarkan Primordial Abyssal Eye dari tasnya. Sistem, mata neraka telah menemukan bagian intinya yang hilang. Apakah Anda ingin memperbaiki mata neraka dengan mata neraka primordial? Perbaiki itu. Si Feng memilih untuk memperbaiki mata neraka setelah menarik napas dalam-dalam.